Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa kalian selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan makanan yang sehat. Baik, hari ini Ibu akan menerangkan melanjutkan materi yang lalu, yaitu teks berita. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya bila kita membaca doa. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Baik, kalian pahami pengertian materi yang akan Ibu bahas, dikarenakan nanti di akhir pelajaran ini kalian akan diperlihatkan sebuah video berita. Nanti kalian diminta untuk mencatat berita tersebut. Oke, siap? Oke. Teks berita 3.2. Kompetensi dasar. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca berita tersebut. Nah, setelah kalian menelaah struktur kebahasaan, nanti kalian diharapkan dapat 4.2. Menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kineksik. Nah, sekarang strukturnya. Ada apa struktur dalam teks berita? 1. Judul. 2. Orientasi. 3. Peristiwa. 4. Sumber berita. Betul. Nah, sekarang pengertiannya. Judul berita adalah berita utama yang biasanya dituliskan dalam bentuk huruf besar. Nah, bagaimana menentukan judul berita? Kalian dapat mengambil inti permasalahan yang dapat menarik pembaca. Kalian ambil isi dari berita tersebut, apa yang menarik? Ya kan? Bisa kalian mengambil dari nama tokohnya, jalan ceritanya, peristiwanya. Nah, itu yang dinamakan judul. Orientasi berita. Orientasi berita merupakan pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Orientasinya apa? Pengenalan masalah dulu. Dilihat dari peristiwanya, dikenalkan tokohnya, ya kan, alur ceritanya. Itu yang dinamakan orientasi berita. Peristiwa. Struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan beruntut. Nah, peristiwa apa? Berarti di sini berhubungan dengan 5W plus 1H. Betul. 5W plus 1H itu apa saja? Ada yang ingat? Oke, ada apa? Apa peristiwa tersebut? Ya kan? Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Siapa? Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Kapan? Waktunya? Ya kan? Lalu mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana? Jadi kalian akan membuat peristiwa teks berita harus berkaitan dengan 5W plus 1H secara urut. Nah, itu yang dinamakan peristiwa. Sumber berita. Sumber berita ini biasanya terletak pada bagian awal berita atau akhir.
Jadi sumber berita bisa di awal, bisa di akhir, bisa pun di tengah. Seperti apa sumber berita? Kalian mendapatkan sumber berita dari mana? Bisa dari media massa. Media massa itu apa? Koran, tabloid, ya kan? Atau apa, brosur? Bisa. Lalu media elektronik, televisi, radio, lalu internet itu bisa. Contohnya apa? Misalnya Republika, Minggu 2 Agustus 2020. Telah terjadi seekor sapi menendang penjagal sapi. Nah, itu kan berarti ada peristiwanya. Lalu media massanya, sumber beritanya adalah Republika. Ada tanggal, hari. Nah, itu masuk ke peristiwa. Paham? Kita lanjut. Ciri-ciri kebahasaan teks berita. Di sini ada kalimat baku, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, konjungsi temporal, keterangan waktu, kata kerja mental. Ciri-cirinya apa? Penggunaan bahasa yang bersifat standar baku, yaitu penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang. Karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahami. Nah, di sini kalimat baku apa? Kalian suka bingung. Kalimat baku dengan kalimat tidak baku. Kadang-kadang kalian mengatakan ini baku loh, Bu. Itu tidak. Nah, kita lihat dari kata aktif. Aktif itu baku. Kalau kalian menggunakan P bukan F, aktif itu tidak baku. Biasanya kan di daerah mana suka mengatakan aktif. Itu tidak baku. Yang baku adalah aktif. Iya kan? Atau kata jadwal. Kata jadwal, JADWAL, itu baku. Yang tidak baku apa? Jadwal, JDUAL. Nah, itu tidak baku. Tuh, bisa kalian lihat, bisa kalian pahami. Ijazah, ijazah. Nah, ya kan? Ijazah, ijazah. Nah, yang baku yang mana? Nah, ijazah. Nah, sahnya kalau kalian menggunakan S, IJASAH, itu tidak baku. Yang baku menggunakan Z, IJAZAH, itu baku. Izin dengan izin, izin dengan izin. Nah, yang baku yang mana? Yang menggunakan Z. Misalnya IZIN itu baku. Tapi kalau pakai J itu tidak baku. Maaf ya. Oke, lanjut. Penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menggunakan tanda dengan 2 tanda petik ganda disertai keterangan penyertaan. Jadi ciri-cirinya kata petik 2 itu yang dimaksud dengan kalimat langsung. Contoh di sini. Pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, tanda petik.
Nah, itu yang dinamakan kalimat langsung, ucap sutama. Jadi tanda petik 2 itulah yang menyatakan kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung, tidak menggunakan tanda petik. Contoh, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, kata Sutama. Nah, itu adalah kalimat tidak langsung. Selanjutnya, penggunaan kata mental. Nah, penggunaan kata mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan seperti melihat, mengerti, dan merasakan. Contoh, merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Merasa, itu adalah kata mental. Ada respon, ada sikap seseorang terhadap tindakan kita. Nah, itu yang dinamakan kata mental. Ya, saya dapat mengerti pernyataan Anda. Nah, mengerti di sini kata mental karena ada suatu tindakan. Selanjutnya, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Nah, pada teks berita sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas. Misalnya apa? Kata Kapolsek Wonosari, Kopol Sutama, saya dihubungi Minggu 8 Oktober 2017. Jadi apa? Waktunya Minggu tanggal 8 bulan Oktober tahun 2017. Jelas? Selanjutnya, penggunaan konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi temporal adalah konjungsi yang biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contohnya, kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Maksudnya di sini itu ada kata kuncinya menggunakan kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Itu pilih salah satu. Nah, contoh urutan waktunya bagaimana? Nah, di sini ada contoh. Pelaku datang ke sekolah. Kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Urutan waktunya apa? Pelaku, ya kan? Sudah datang ke sekolah. Dia sudah datang. Dilanjutkan dengan kata kemudian. Berarti kan urutan waktunya bertambah. Nah, itu yang dinamakan konjungsi temporal. Ya kan, konjungsi temporal. Sekarang langkah-langkah menyusun teks berita. Langkah-langkah menyusun teks berita di sini ada topik, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, menentukan judul, menyajikan berita. Contohnya apa di sini penerangannya? Menentukan topik. Menentukan topik yang layak untuk diangkat menjadi berita. Harus bersifat faktual, aktual, dan fungsional. Maksudnya di sini apa? Bersifat faktual. Fakta. Ya kan? Ada pembuktian. Ada buktinya, fakta. Terkini atau aktual, baru terjadi. Kalian buat.
beritanya. Tadi misalnya kalau sekarang tentang kurban, ya kalian buat yang terkini dari kurban beritanya. Lalu yang ketiganya fungsional, bermanfaat bagi hal layak. Manfaat kalian membuat teks berita tentang kurban apa? Nah, itu yang dinamakan menentukan topik. Menyusun kerangka. Menyusun kerangka ini berhubungan dengan 5W plus 1H. Pastikan kalian menyusun kerangkanya itu berhubungan dengan 5W plus 1H. 5W plus 1H itu apa saja? Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Apa? Apa prosesnya? Apa peristiwanya? Siapa? Tokohnya. Ya kan? Kapan? Waktu. Nah, di mana tempat kejadian? Mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut? Bagaimana prosesnya? Itu namanya menyusun kerangka. Mengembangkan kerangka. Nah, mengembangkan kerangka, dikembangkanlah kerangka yang sesuai dengan struktur berita. Nah, mengembangkan tadi sudah menentukan topik, kemudian menyusun kerangkanya sudah sesuai dengan 5W plus 1H. Nah, baru mengembangkan kerangka. Nah, mengembangkan kerangka berarti berhubungan dengan struktur teks berita. Struktur teks berita itu apa saja tadi? Ada orientasi, peristiwa, sumber, judul. Oke, di awal dulu judul, orientasi, peristiwa, dan sumber. Itu namanya mengembangkan kerangka. Setelah kalian mengembangkan kerangkanya, berarti kan kalian sudah tahu, sudah jadi berita tersebut. Nah, sekarang baru yang keempat poinnya, menentukan judul. Nah, menentukan judul tadi apa? Dipilih harus yang akurat, ringkas, mencerminkan isi dari berita, agar berita tersebut menarik, tidak berambigu. Ambigu itu apa? Bermakna ganda. Nah, tuh, jadi dari kalian sudah menentukan topik, menyusun kerangkanya sudah ada, mengembangkan menyusunnya kan. Dari menyusun kalian kembangkan, buatlah paragraf teks berita. Setelah jadi baru kalian menentukan judulnya. Ambil dari isi yang menarik dari berita tersebut. Setelah menentukan judul, sudah mengembangkan kerangka, menyusun kerangka, menentukan topik, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, lalu menentukan judul, barulah kalian menyajikan berita tersebut. Kalian sajikan berita tersebut. Caranya bagaimana? Kalian utarakan berita tersebut secara lisan. Nah, itu yang dinamakan langkah menyusun teks berita. Ya. Nah, di sini tadi Ibu sudah katakan, buatlah teks berita dari video di bawah ini. Baik, kalian saksikan teks berita tersebut. Banjir yang juga masih meninggi. Sejumlah warga, pemirsa, bahkan masih terjebak di rumah mereka ketika Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, memantau lokasi banjir. Dan Anda bisa saksikan, pemirsa di layar kaca, ini merupakan beberapa pemukiman yang masih terendam banjir yang melanda Kabupaten Wajo. Air cukup dalam sehingga di beberapa titik ada rumah yang terendam hampir ke atapnya. Sebagian besar korban banjir telah mengungsi ke tempat aman, namun masih ada sejumlah keluarga yang bertahan di rumah mereka. Pemerintah Sulawesi Selatan menyalurkan dana 1,4 miliar rupiah untuk tanggap darurat.
serta berjanji mengatasi banjir akibat luapan Danau Tempe ini. Danau Tempe ini sumber airnya itu dari 5 daerah dan sungai, ya, dan pintu keluarnya hanya satu. Jadi ini rutin terus terjadi. Ya. Upaya kita ke depan adalah daerah-daerah tangkapan air ini harus betul-betul dijaga. Ya, dari fungsi lahan mungkin sudah harus kita bersihkan supaya masyarakat tidak mengalami ini secara rutin setiap tahun. Tahun ini cukup ekstrim karena sekarang ini udah 2 bulan air belum surut. Pemirsa 23. Baik, kalian sudah menikmati video berita tersebut. Nah, sekarang cobalah kalian buat teks berita dari berita tersebut. Ya, jelas? Oke, materi hari ini Ibu tadi menerangkan tentang struktur, ciri berita, dan cara menulis berita. Baik, semoga materi hari ini kalian dapat memahami dengan baik. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa kalian membuat teks berita dari video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.